Pernahkah Anda merasa lebih lelah di dalam hati daripada di badan? Jadi secara fisik sebetulnya nggak ada yang salah. Semua hasil lab baik-baik saja. Tapi kok rasanya semangat untuk mulai hari itu hilang? Ini perasaan yang sangat umum loh. Sebuah kelelahan batin yang seringkali datang tanpa permisi ya, terutama bagi Anda yang sudah menjalani hidup yang panjang dan penuh dedikasi. Dan seringnya disalahartikan kan? Dianggap cuma capek biasa atau yang lebih parah, ini memang bagian dari proses penuaan. Nah, anggapan itu yang justru berbahaya. Itu yang membuat banyak orang menderita dalam diam. Tepat. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah fenomena yang oleh sumber kita disebut flu batin. Ini metafora yang bagus ya untuk depresi pada lansia, terutama Anda yang usianya di atas 60. Betul. Dan wawasan kita kali ini sangat istimewa, datangnya dari pengalaman lebih dari 3 dekade seorang konselor kesehatan mental lansia. Jadi, misinya sederhana. Kita akan bedah 7 kebiasaan praktis yang terbukti bisa memulihkan lagi semangat hidup. Dan penting sekali untuk kita garis bawahi di awal, pembahasan kita ini bukan tentang terapi yang rumit atau teori psikologi yang berat. Sama sekali bukan. Bukan ya? Ini tentang kekuatan dari perubahan-perubahan kecil, hal-hal kecil dalam rutinitas harian. Pesan utamanya adalah perasaan hampa ini sangat umum terjadi. Dan yang paling penting, bisa diatasi. Ini bukan tanda kelemahan, tapi sinyal dari batin yang perlu didengarkan. Oke, kalau begitu mari kita mulai dari mengenali gejalanya. Sumber kita ini menyebutnya penyakit yang tak terlihat. Kenapa? Karena sinyalnya seringkali sangat halus. Melakukan apapun. Bahkan hal-hal yang dulu dinikmati sekali ya, kayak berkebun atau nonton acara TV favorit, tiba-tiba rasanya hambar. Nah, itu dia. Dan ada satu gejala yang paling sunyi, dan ini yang paling sering terlewatkan, yaitu emosi yang menjadi datar. Datar, maksudnya gimana tuh? Jadi, ini bukan kesedihan yang meluap-luap sampai menangis. Justru sebaliknya, perasaan hampa, nggak sedih, nggak marah, nggak senang, hanya kosong. Oh, Nah, inilah yang membuatnya sangat sulit dikenali oleh keluarga atau teman. itu poin yang sangat penting. Jadi bahayanya justru karena gejalanya nggak dramatis. Keluarga mungkin cuma berpikir, oh ibu atau bapak cuma lebih pendiam akhir-akhir ini gitu ya. Tanpa sadar ada kehampaan di baliknya. Tepat sekali. Sumber kita menggambarkannya dengan sangat kuat. Bukan menangis, tapi justru ketidakmampuan untuk merasakan apapun. Wow. Dan kehampaan emosional ini seringkali berbicara lewat tubuh. Banyak sekali keluhan fisik yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Contohnya seperti apa? Bahu yang terasa berat sekali, seolah-olah lagi memikul beban tak kasat mata. Leher kaku, atau kelemahan kronis yang nggak hilang-hilang meskipun sudah cukup istirahat. Itu sebenarnya tubuh sedang mengirim sinyal. Disinilah analogi flu batin itu jadi sangat relevan ya. Kalau flu fisik kan istirahat cukup bisa sembuh. Tapi flu batin ini kalau didiamkan? Justru akan semakin dalam, betul, semakin parah kalau hanya ditahan-tahan. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa ini terjadi? Kenapa perasaan ini seringkali muncul di usia senja? Menurut sumber kita, ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini adalah proses yang merayap perlahan, seringkali dipicu oleh perubahan besar dalam hidup. Seperti Peran yang berubah. tepat. Cucu-cucu yang dulu ramai di rumah sekarang sudah besar, sudah punya kesibukan sendiri. Anak-anak yang kita cintai juga sibuk dengan keluarga dan karir mereka. Rumah yang dulu penuh tawa, sekarang terasa lebih sepi. Menciptakan apa yang disebut isolasi sosial yang tidak disengaja. Betul. Dan selain faktor eksternal itu, ada juga faktor internal yang kuat, terutama dari generasi Anda yang mungkin diajarkan untuk selalu tegar, tidak boleh mengeluh. Ya, tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak. Nah, itu dia. Ada pemikiran seperti, anakku sudah punya masalahnya sendiri, jangan ditambah lagi dengan masalahku. Ada juga rasa malu, perasaan gagal karena tidak bisa bahagia di masa tua. Padahal itu justru membuat bebannya semakin berat kan? Tepat sekali. Kebisuan inilah yang menciptakan lingkaran setan. Semakin dipendam, semakin berat. Semakin berat, semakin merasa terisolasi. Dan penting sekali untuk Anda sadari, ini bukan kegagalan pribadi Anda. Ini dialami banyak sekali orang. Oke, setelah kita paham gejalanya dan akarnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusinya. 7 kebiasaan praktis ini.
Sumber kita membaginya jadi 3 tahap, mulai dari tubuh, lalu batin, dan terakhir pikiran. Logikanya, saat hati terasa berat untuk bergerak, biarkan tubuh yang memimpin. Ini pendekatan yang sangat cerdas, karena ketika emosi terasa mandek, mencoba berpikir positif secara paksa itu seringkali nggak berhasil. Malah terasa bohong. Bener juga. Tapi menggerakkan tubuh, itu adalah pemicu biologis. Bisa mengubah kondisi mental dari luar ke dalam. Oke, kebiasaan pertama. Jalan kaki 10 menit di bawah sinar matahari setiap hari. Sederhana sekali. Sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sinar matahari pagi itu kan membantu tubuh memproduksi serotonin, istilahnya hormon kebahagiaan. Yang ditekankan di sini bukan soal jarak atau kecepatan ya, tapi konsistensi. Betul, melakukannya di waktu yang sama setiap hari itu seperti mengatur ulang jam biologis tubuh Anda, memberi sinyal yang jelas. Hari sudah dimulai, kita bergerak. Ini langsung memutus siklus lesu di pagi hari ya. Oke, kebiasaan kedua, nah ini, jujur aja, ini yang paling membuat saya penasaran dari sumber kita. Berbicara pada diri sendiri atau monolog. Banyak orang mungkin langsung mikir, wah ini aneh. Tapi ternyata ini alat terapi yang kuat. Haha, itu reaksi yang sangat wajar. Tapi begini cara kerjanya. Saat pikiran negatif hanya berputar-putar di dalam kepala, ia terasa absolut, sangat kuat. Tapi begitu Anda mengucapkannya, Diberi suara? ya, diberi suara dan bentuk. Anda menciptakan jarak psikologis, Anda berubah dari menjadi pikiran itu, menjadi pengamat dari pikiran itu. Nah, dari situlah kekuatan untuk mengubahnya berasal. Jadi bukan berarti kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang rumit atau puitis gitu ya? Oh, sama sekali tidak. Mulai dari yang paling sederhana. Katakan saja, cuaca hari ini cerah. Atau, saat menyiram tanaman, wah, bunga ini butuh air. Atau bahkan, aku merasa sedikit lebih baik hari ini. Tindakan mengeluarkan suara itu melepaskan tekanan yang terperangkap. Masuk akal. Lalu yang ketiga, untuk tubuh. Menciptakan rutinitas pagi yang tetap. Ini juga terdengar sederhana, tapi sepertinya penting sekali saat semangat hidup lagi turun. Sangat penting. Ketika Anda merasa tidak punya tujuan, pagi hari itu waktu yang paling berat. Nggak ada alasan untuk bangun. Rutinitas ini menjadi jangkar Anda. Memberi sinyal pada otak untuk, ayo mulai hari ini. Kecil ini menciptakan struktur dan rasa kendali. Jadi ketiga tindakan fisik ini sebenarnya adalah cara untuk memancing otak keluar dari kelumpuhan emosional. Tapi setelah kita berhasil bergerak, kita tetap harus berurusan dengan apa yang ada di dalam hati kan? Tepat. Gimana cara kita mulai membuka katup yang mungkin sudah lama sekali tertutup rapat itu? Nah, setelah fondasi fisik dibangun, kita beralih ke dua kebiasaan untuk batin. Ini langkah yang lembut dan aman, terutama bagi generasi yang mungkin tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan secara terbuka. Kebiasaan keempat adalah menulis jurnal emosi 1 kalimat. Saya suka sekali betapa sederhananya ini. Bukan menulis berlembar-lembar, hanya 1 kalimat. Kesederhanaan itu kuncinya. Tujuannya bukan untuk jadi penulis, tapi jadi pengamat perasaan Anda sendiri. Anggap saja ini cermin untuk perasaan. Cukup tulis 1 kalimat. Contohnya seperti apa? Hari ini aku merasa sedih, gitu? Bisa. Atau hari ini aku merasa tidak terlalu kesepian. Atau hari ini aku berhasil bertahan dengan baik. Atau bahkan hari ini terasa sangat berat. Tidak ada emosi yang salah. Semuanya valid. Apa manfaat jangka panjangnya dari kebiasaan menulis 1 kalimat ini? Ada 2. Pertama, tindakan menulis itu sendiri adalah pelepasan. Mengeluarkan emosi dari dalam ke atas kertas. Kedua, seiring waktu, jurnal ini jadi data yang berharga. Anda bisa melihat pola. Oh, menarik. Oh, ternyata setiap hari Rabu saya merasa lebih baik karena tahu cucu akan telepon. Atau perasaan hampa ini lebih kuat di akhir pekan. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk membuat perubahan. Dan kebiasaan kelima masih untuk batin. Berbicara dengan seseorang seminggu sekali. Ini terdengar mudah, tapi bagi yang merasa terisolasi, mengangkat telepon itu bisa terasa seperti mengangkat beban 100 kilo. Pertanyaan yang sangat baik. Kuncinya adalah turunkan ekspektasi. Ini tidak harus percakapan yang mendalam. Obrolan singkat lewat telepon, sapaan hangat dengan tetangga, atau sekedar bertukar kabar ringan dengan anak atau cucu, itu sudah lebih dari cukup. Jadi, yang penting bukan durasinya. Bukan, tapi keteraturannya. Interaksi yang terjadwal, bahkan jika hanya seminggu sekali, itu memberikan stabilitas emosional. Ini pengingat bahwa Anda adalah bagian dari sebuah komunitas. Anda tidak sendirian.
Rasa terhubung itu penawar yang sangat kuat untuk isolasi. Nah, sekarang kita sampai pada 2 kebiasaan terakhir. Sumber kita menyebut ini sebagai inti dari pemulihan. Kalau 5 kebiasaan pertama itu untuk menstabilkan kapal, 2 yang terakhir ini untuk memperbaiki kompas internal kita. Betul sekali. Ini bagian di mana kita secara aktif mengubah narasi negatif yang sering berputar di kepala. Ini langsung menyerang akar dari pikiran depresif, yaitu perasaan tidak berharga dan tidak berguna. Oke, mari kita bedah kebiasaan ke-6. 3 kalimat untuk menemukan kembali jati diri. Konteksnya, setelah puluhan tahun hidup untuk keluarga, banyak yang lupa siapa diri mereka di luar peran itu kan? Persis. Kalimat, saya adalah orang yang berharga, itu terdengar sederhana, tapi saya bayangkan sulit sekali bagi seseorang yang puluhan tahun mengukur nilainya dari seberapa berguna mereka untuk orang lain. Bagaimana cara benar-benar merasakan kalimat itu? Itu inti kesulitannya. Mengucapkannya mudah, merasakannya butuh latihan. Sumber kita menyarankan untuk mengaitkannya dengan bukti konkret dari hidup Anda, sekecil apapun. Contohnya? Saat Anda mengatakan, saya adalah orang yang berharga, mungkin Anda bisa mengingat satu momen di mana Anda memberi nasihat yang baik. Atau saat Anda berhasil membuat masakan yang enak. Atau bahkan saat Anda berhasil merawat tanaman sampai berbunga. Kaitkan afirmasi itu dengan bukti nyata dari kebaikan Anda. Lalu kalimat kedua, saya bersyukur atas momen kehidupan saat ini. Dan ketiga, saya ingin lebih memahami diri saya sendiri. Kalimat kedua itu membawa fokus Anda ke masa kini, menjauh dari penyesalan masa lalu atau cemas akan masa depan. Mungkin bersyukur atas secangkir teh hangat di pagi hari. Dan kalimat ketiga itu yang paling transformatif. Kenapa? Diri yang baru di fase kehidupan ini, bahwa Anda lebih dari sekedar kumpulan kenangan. Ini membawa kita ke kebiasaan ke-7 dan terakhir, yang mungkin paling kuat dari semuanya. Afirmasi harian, saya tidak apa-apa sebagaimana adanya. Sumber kita menyebut ini penangkal racun perbandingan. Ya, betul. Perbandingan itu pencuri kebahagiaan yang paling efektif, apalagi di usia senja. Sangat mudah membandingkan kesehatan, kondisi finansial, atau seberapa sering anak berkunjung. Setiap perbandingan itu pukulan kecil bagi harga diri ya. Tepat. Dan afirmasi saya tidak apa-apa sebagaimana adanya adalah perisainya. Ini bukan kalimat penghiburan, ini sebuah deklarasi penerimaan diri yang radikal. Mengubah titik awal pikiran kita. Persis. Daripada memulai hari dengan daftar apa yang kurang dalam diri Anda memulainya dari posisi rasa hormat pada diri sendiri. Ini cara untuk mengatakan, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya saat ini, saya baik-baik saja. Saya cukup. Saya bisa bayangkan betapa kuatnya pergeseran pola pikir itu. Ketika Anda benar-benar bisa menerima diri Anda, kondisi orang lain jadi tidak punya kekuatan untuk menggoyahkan Anda lagi. Tepat. Anda membangun fondasi harga diri yang kokoh dari dalam. Itulah inti pemulihan sejati. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh dengan diri Anda yang sekarang. Jadi, kalau kita rangkum, perjalanan 7 kebiasaan ini dimulai dari gerakan tubuh yang sederhana. Jalan kaki, monolog, rutinitas pagi. Untuk memutus kelumpuhan. Lalu, kita memberi ruang bagi perasaan untuk keluar dengan cara yang aman, jurnal 1 kalimat, dan terhubung dengan seseorang. Betul. Dan kita akhiri dengan fondasi paling kokoh, mengubah pola pikir inti kita lewat penegasan jati diri dan penerimaan diri. Sebuah perjalanan dari langkah-langkah kecil yang konsisten, yang saling membangun satu sama lain. Pesan utama yang ingin kami sampaikan kembali dengan hangat adalah merawat diri sendiri itu bukan tindakan egois. Setelah seumur hidup merawat orang lain, sekarang adalah waktu untuk memberikan perhatian yang sama pada diri Anda sendiri. Ini adalah hak Anda. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Seringkali kita mencari jawaban atas pertanyaan, apakah saya baik-baik saja dari orang lain? Tapi pada akhirnya, jawaban yang paling menyembuhkan itu tidak datang dari luar. Tapi dari dalam diri sendiri. Jawaban itu datang dari tatapan hangat dan penerimaan yang kita berikan pada diri kita sendiri saat bercermin. 7 kebiasaan ini adalah cara untuk melatih tatapan hangat itu setiap hari. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika besok pagi Anda bisa memulai dengan satu saja dari 7 kebiasaan ini sebagai hadiah untuk diri sendiri, kebiasaan manakah yang akan Anda pilih dan mengapa? Tidak ada jawaban yang salah, yang terpenting adalah langkah pertama itu sendiri.